Hai, balik lagi di Putri Story. 18 Desember 2013, Heather Elvis yang pada saat itu berusia 21 tahun baru saja pulang ke apartemennya jam 1:15 dini hari. Ia baru saja pulang kencan di Meter Beach, California, Amerika dengan kekasihnya yang bernama Steven Siralgi. Setelah setengah jam sampai, Heather menghubungi teman sekamarnya yang saat itu berada di luar kota. Ia menceritakan tentang kesenangannya saat berkencan. Keesokan harinya, kedua orang tua Heather, Terry dan Debbie, mendapatkan telepon dari polisi mengatakan bahwa mereka menemukan mobil Dodge berwarna hijau yang terdaftar atas nama Debbie. Mobil itu ditinggalkan begitu saja di daerah Peachtree. Ternyata mobil itu biasa dipakai oleh Heather. Saat Terry dan polisi memeriksa mobil tersebut, keadaan mobilnya cukup berantakan, tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada yang hilang dari mobil tersebut kecuali Heather. Terry mencoba menelpon Heather tetapi tidak ada jawaban. Ia pun mencoba menelpon beberapa temannya Heather tetapi tidak mengetahui di mana Heather berada. Heather yang berprofesi sebagai makeup artist dulunya pernah bekerja di sebuah pub bernama The Title Kill, dan polisi menemukan fakta bahwa Heather pernah berselingkuh dengan laki-laki yang sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Pria tersebut bernama Sydney Moore dan istrinya Tammy Moore. Heather dan Sydney pertama kali bertemu di sebuah pub tempat kerja Heather dulu. Saat itu Sydney datang ke pub untuk memperbaiki sesuatu karena memang ia memiliki usaha perawatan gedung. Heather memang menyukai pria yang lebih dewasa. Sejak saat itu Heather menjadi tertarik dengan Sydney. Bahkan ia mengatakan kepada teman kerjanya ingin menggoda Sydney. Ketertarikan Heather disambut hangat oleh Sydney karena memang Heather masih muda dan juga cantik. Sydney mengaku kepada Heather bahwa pernikahan mereka open relationship, di mana mereka dapat menjalin hubungan lagi dengan orang lain tetapi masih di dalam hubungan pernikahan. Polisi pun melakukan interogasi kepada Sydney dan juga istrinya Tammy. Saat polisi bertanya kepada Sydney, ia mengatakan sudah putus beberapa bulan lalu, sedangkan untuk Tammy mengatakan tidak pernah mengenal bahkan bertemu dengan Heather. Dan saat Heather menghilang, mereka baru pulang dari luar kota. Telah berlibur selama 1 bulan dengan anak-anak mereka, pulang pada tanggal 11 Desember 2013. Polisi melanjutkan penelusuran dengan mengecek isi ponselnya Heather. Dari catatan panggilan, polisi menemukan Heather mendapatkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal dan nomor itu berasal dari telepon umum. Polisi juga menemukan rekaman CCTV dari tempat parkirnya mobil Heather. Di dalam rekaman tersebut memperlihatkan mobil Sydney yang terparkir di sebelah mobil Heather. Polisi mempercayai bahwa pasangan suami istri itu mengetahui tentang hilangnya Heather. Polisi akhirnya menangkap Sydney dan juga Tammy atas penculikan dan pembunuhan untuk Heather. Sydney sendiri mengatakan bahwa memang dialah yang menelpon Heather dengan telepon umum tersebut, karena apabila ia telepon dari rumah ia takut ketahuan oleh istrinya. Selain itu, beberapa hari Heather menghilang, mereka terlihat sedang membersihkan mobil selama 1 jam dan membakar kain yang digunakan untuk mengelap mobilnya. Walaupun jasad Heather belum ditemukan, Tammy dan Sydney tetap ditangkap karena bukti-bukti mengarah kepada mereka. Pada saat di persidangan, Tammy sangat marah ketika jaksa mengatakan Sydney berselingkuh dengan Heather, dan diduga juga Heather saat itu sedang hamil. Jaksa meyakini saat tahu Heather hamil, Tammy ingin menyingkirkan Heather dari kehidupan mereka, dan Sydney sendiri yang ketahuan berselingkuh menuruti agar Tammy senang. Jaksa memperlihatkan bukti lain, yaitu isi pesan antara Tammy dan juga Heather, bahwa pada saat itu Tammy sedang mengancam Heather. Tetapi Heather malah meledek Tammy dengan mengatakan Tammy terlalu terobsesi padanya saat mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Saat Tammy mengetahui hubungan suaminya dengan Heather, ia mulai mengendalikan hidup Sydney. Saat Sydney tidur, tangannya akan diborgol dan ia pun menato bagian perut bawah suaminya dengan namanya. Teman sekamar Heather yang bernama Brianna bersaksi bahwa Heather sangat takut kepada Tammy. Di bulan Oktober 2013, saat Tammy mengetahui hubungan mereka, dalam sehari Tammy bisa menghubungi Heather sebanyak 60 kali dan mengancam jika masih berhubungan dengan Sydney atau suaminya, ia akan mengejar kemanapun Heather pergi. Tammy juga mengirimkan foto Heather dan Sydney yang sedang berhubungan. Setelah Heather menghilang, Tammy menulis status di Facebooknya yang bertuliskan, "Sydney berselingkuh dariku dari bulan September sampai Oktober dengan seorang pelacur dan ia menghilang." Dengan segala alibi yang diberikan oleh Tammy dan Sydney, pengadilan tetap memberikan hukuman masing-masing 30 tahun dalam masa tahanan. Walaupun jasad Heather belum juga ditemukan sampai saat ini, juri memutuskan hukuman tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang sudah ada.